Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, netizen warganet yang berbahagia, mari kita kaji kembali kisah-kisah menarik yang ada dalam Al-Quran yang tentunya akan membawa berkah kepada kita semua. Kali ini kajian surat Yusuf, surat yang ke-12, dengan judul Di balik kamar istana, Yusuf hampir tenggelam dalam gelora api asmara Zulaikha. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita kaji ceritanya. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang diceritakan sangat tampan, sehingga orang yang tercantik di Mesir waktu itu, Zulaikha, gandrung dan ingin mendapatkan Yusuf. Sampai-sampai Yusuf dijerat sedemikian rupa dan dipaksa masuk ke kamarnya, dan Zulaikha ingin berzina atau ingin bercinta dengannya. Di balik gemerlapnya istana kerajaan Mesir, maka disitulah kisah ini terjadi. Dalam surat Yusuf yang awal dikisahkan bahwa cerita ini adalah memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibroh untuk umat-umat berikutnya. Di sini dikisahkan dalam surat yang awal, surat Yusuf ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Karena begitu tampaknya bagai malaikat yang mulia, maka Zulaikha selalu menggoda Yusuf agar bersedia bermain cinta dengannya. Dan suatu hari Yusuf pun terperangkap dalam gelora asmara Zulaikha yang tak bisa terbendung lagi. Kelanjutan ceritanya adalah warawadathu allati huwa fi baitika an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haidza laka qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu dzalimun. Ketika Yusuf dirayu oleh Zulaikha, Yusuf berkata, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu. Jadi Yusuf sudah diperangkap oleh Zulaikha dan pintu-pintu sudah ditutup. Lalu Zulaikha berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Itulah jawaban Yusuf ketika diajak oleh Zulaikha.
Tapi karena desakan-desakan yang begitu dahsyat dan aduhai, maka dalam ayat berikutnya Yusuf telah tergoda dengan kecantikan Zulaikha yang merayu begitu dahsyatnya. Inilah ayatnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhani rabbihi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Di sini diterangkan bahwa Yusuf dan Zulaikha ketika sudah berada di kamar, kalau sekarang sudah saling berpelukan, maka Yusuf sudah berhasrat kepada Zulaikha, Zulaikha pun sudah berhasrat kepadanya. Tapi Allah berkehendak lain. Yusuf diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Maka Yusuf pun cepat-cepat menghindar dan lari untuk menghindari perbuatan zina yang sangat kecil, menghindari perbuatan selingkuh yang sangat kecil, karena Allah masih menolong Yusuf. Berbeda dengan kita saat ini, kalau sudah berdua di kamar dengan selingkuhannya dan lain sebagainya, kebanyakan tidak kuat, akhirnya berkata, oh sudah di depan mata, nggak usah mikir dosa, akhirnya terjadilah perselingkuhan yang spektakuler. Tapi ini Yusuf adalah Nabiullah yang diberi rahmat, yang diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar darinya. Karena itulah jika ada seorang pemuda yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan sudah menginstal dan tinggal finishnya saja, tapi ingat kepada Allah dan tidak memfinishkan instalannya atau tidak jadi melakukan perzinahan, maka dia akan mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan lagi selain dari Allah di hari kebangkitan nanti, di hari kiamat nanti. Jadi pemuda yang seperti Yusuf itu yang bisa menghindarkan diri dari perzinahan walaupun sudah di depan mata, maka dialah salah satu yang akan mendapat perlindungan Allah di saat tiada lagi perlindungan kecuali dari Allah di hari kebangkitan nanti. Ketika sudah dalam dekapan wanita cantik yang bukan istrinya, seandainya kita sudah dalam dekapan wanita cantik yang bukan istrinya, tetapi masih ingat larangan Tuhan dan berusaha menghindar, itulah orang yang kuat dan hebat. Dan nanti di hari kiamat akan mendapat perlindungan Allah di saat tiada tempat lagi untuk berlindung kecuali Allah. Itulah kisah cinta antara Yusuf dan Zulaikha yang semuanya adalah untuk ibrah, untuk pelajaran bagi kita agar menghindarkan diri dari perilaku zina, sekali lagi untuk menghindarkan diri dari perilaku zina yang sangat keji dan merusak derajat kemanusiaan menuju ke derajat hayawan. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Akhirnya itulah kisah indah dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Semoga manfaat dan berkah. Wallahu a'lam. Sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.